ini juga dilakukan Pak ya. Apalagi di Kabupaten Sinjai ini ada apa lagi? Betul-betul Bapak Kepala Dinas mengharapkan adanya pemanfaatan Chromebook seperti itu Pak ya. Dan kita rasa bahwa di zaman sekarang ini kalau kita tidak mengandalkan tidak kita terbelakang dari namanya teknologi, maka kita betul-betul akan tertinggal seperti itu. Dan kalau siswa kita tidak kita latih sedari dini, setidaknya mereka juga akan ketinggalan. Walaupun mereka merupakan siswa-siswa yang berada di zaman teknologi sekarang ini. Apalagi kita tahu bahwa siswa kita itu tidak sama semua. Ada yang punya latar belakang bagi tingkat sosialnya seperti itu. Ada yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin ada yang sudah terbiasa menggunakan laptop, ada yang sudah menggunakan HP seperti itu. Tapi bagaimana dengan siswa kita yang belum yang tingkat sosialnya di bawah. Jadi kalau kita fasilitasi di sekolah kita nanti seperti itu, insya Allah siswa kita akan tahu lebih paham lagi mengenai pembelajaran seperti itu. Kemudian siswa kita bukan saja bahwa yang sudah mahir di teknologi itu, artinya yang punya teknologi, misalnya punya HP, punya laptop, itu dia punya pemahaman yang tinggi, tidak juga, belum tentu seperti itu. Tapi tidak menjaga kemungkinan juga bahwa siswa kita yang tidak mempunyai fasilitas Chromebook, laptop atau HP, mereka di bawah kemampuannya. Tapi mungkin setelah kita memberi pengetahuan, memberi pembelajaran bahwa seperti ini penggunaan teknologi seperti Chromebook, laptop, mungkin dia lebih paham seperti itu karena tingkat kemampuan anak yang berbeda seperti itu Pak ya. Baik, kemudian kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Pak. Apa rencana Pak Akbar ke depannya untuk bisa semakin mengasah kompetensi Bapak sebagai seorang guru penggerak yang harus Pak Akbar ini? Jadi rencana saya ke depan tentunya saya akan berusaha untuk menciptakan inovasi pembelajaran terutama dalam pembelajaran kelasku. Dan insya Allah kedepannya setelah anak-anak mengenal yang namanya Chromebook, bagaimana cara mengoperasikannya, insya Allah nanti saya akan mencoba menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan puisi. Ya. Jadi setelah anak-anak bisa mengoperasikan, saya ke tingkatan selanjutnya yaitu memberikan pembelajaran puisi. Karena di mana pembelajaran melalui puisi ini saya lihat ada motivasi yang lebih dari anak-anak untuk belajar seperti itu, Bu. Jadi Bapak akan menciptakan inovasi pembelajaran di kelas di dinas di Bapak seperti itu. Dan ini betul-betul sangat menarik juga Pak karena apalagi Pak Akbar ini memegang materi pembelajaran seperti itu. Dan jarang sekali kita lihat ada guru dari PJOK yang bisa menciptakan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya seperti itu. Jadi sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman guru PJOK yang lain. Jadi bukan hanya di PJOK pembelajaran PJOK, tapi mudah-mudahan dengan inovasi yang Bapak lakukan nanti bisa memotivasi teman-teman yang lain baik di sekolah Bapak maupun di luar sekolah untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka juga. Dan mungkin nanti Pak Akbar bisa berbagi pengalaman mengenai apa yang sudah Bapak pelajari di program guru penggerak ini. Karena apalagi saya lihat Pak Akbar aktif di KKD, seperti itu di
bisa mengambil jadwal lah di situ untuk berbagi pengalaman seperti itu. Ya. Kemudian ada media pembelajaran yang akan Bapak terapkan lagi ke depannya, yaitu mengenai krisis. Ya. Karena krisis ini memang betul-betul juga sangat menarik Pak Akbar ya. Ya, karena selain siswa aktif belajar, mereka juga bisa sambil bermain. Ya, dan apalagi kalau di anak-anak SD, mereka sukanya itu belajar sambil bermain. Ya. Jadi bagaimana apalah cara yang bisa kita tempuh supaya anak-anak ini bisa tertarik untuk belajar. Ya. Nah, biasanya kan anak-anak bosan sedih baru. Ya. Kalau seperti ini yang kita terapkan, insya Allah pembelajaran akan semakin menggembirakan, menyenangkan bagi siswa kita. Ya. Nah, baik Pak Akbar, sekarang kita lanjut. Kira-kira siapa saja yang akan Pak Akbar libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai seorang guru? Jadi adapun yang saya libatkan itu adalah untuk kepala sekolah itu dalam hal pembelajaran krisis ini, beliau adalah dokter yang sangat mahir, yang ahli di bidang krisis, makanya saya banyak belajar dari beliau. Begitu dengan depan sejawat, tentunya saya butuh kerjasama dengan mereka agar kegiatan saya ke depan bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang akan Bapak libatkan kepala sekolah dan kepala sejawat. Ini yang utama sebenarnya. Ya, yang utama adalah kepala sekolah. Apalagi ibu kepala sekolah Pak Akbar, Ibu Haji, dia betul-betul mahir. Ya. Saya bersama dengan Ibu Haji itu aktif di krisis. Nah, kemudian pelibatan rekan-rekan sejawat, dan saya yakin kalau kepala sekolah sudah aktif di pembelajaran misalnya krisis ini, insya Allah otomatis rekan-rekan sejawat yang lainnya akan lebih akan lebih paham lagi. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut di pendampingan yang kedua, yaitu bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya, karena ini sudah masuk di modul 2.2 Pak Akbar ya. Sudah masuk di sosial emosional. Kalau di 2.1 itu apa Pak Akbar? Di 2.1 saya belajar tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti di 2.2 ya, sosial emosional. Ya, baik. Apakah Pak Akbar sudah mempelajari modul 2.2 ini dan apa yang sudah dipelajari pada modul tersebut? Ya, jadi alhamdulillah saya sudah mempelajari modul 2.2, di mana modul 2.2 ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah. Tentunya pembelajaran ini dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mengembangkan peserta didiknya, baik dalam hal kesadaran diri, pengendalian diri, maupun dalam hal keterampilan interpersonal peserta didik. Maksudnya di sini mungkin komunikasi peserta didik atau berhubungan dengan orang lain. Ya. Sosial. Emosional sosial. Ya. Dan apakah setelah mempelajari modul 2.2 ini, apakah Pak Akbar sudah mulai menerapkan atau sementara tahap proses atau bagaimana? Dalam waktu ini masih dalam perencanaan bagaimana dalam mempelajari modul ini. Tentunya dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, tentunya kita harus membuat RPP yang di dalamnya tentunya ada penerapan 5 kompetensi sosial emosional itu. Jadi saya belajar dulu di situ untuk bisa membuat RPP seperti itu. Ya. Sekarang lanjut Pak Akbar ya. Jadi mungkin tugasnya juga nanti
di PI 4 itu ada apa ya, penilaiannya nanti kita di ruang kelas. Jadi Pak Akbar akan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian di dalamnya sudah ada sosial emosional. Jadi seperti itu Pak Akbar. Ya, jadi kemudian RPP berdiferensiasi kita nanti kita bawa di lokasi yang ada simulasi mengenai RPP berdiferensiasi. Baik Pak, sekarang kita lanjut. Apakah Pak Akbar sudah melaksanakan pembelajaran emosional? Ini sudah tadi Pak Akbar ya. Dan setidaknya apa yang sudah dipelajari di modul-modul di program guru penggerak ini setidaknya akan diterapkan di ruang kelas. Seperti itu Pak Akbar ya. Jadi setidaknya sambil dipelajari modulnya, kemudian diterapkan di kelas untuk siswa kita. Jika sudah, seperti apa perencanaan yang Pak Akbar akan buat? Itu yang saya katakan tadi itu, sebelum memulai proses pembelajaran tentunya saya harus membuat RPP yang di dalamnya memiliki 5 kompetensi sosial emosional itu. Yang pertama pengendalian diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan yang terakhir kemampuan dalam melakukan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi RPP yang saya buat ini harus ada 5 kompetensi itu sebelum saya memulai proses pembelajaran. Adapun metode-metode bagaimana meningkatkan kenyamanan siswa dalam belajar di kelas, ya sesuai dengan yang saya pelajari dulu, bagaimana kita menerapkan metode stop. Apabila anak-anak kelihatan bosan atau jenuh, di situ kita ambil metode stop. Bagaimana kita menyuruh stop, menghentikan semua kegiatan, kemudian kita arahkan anak-anak untuk menarik nafas dalam-dalam untuk merasakannya. Mungkin yang ketiga, anak-anak diarahkan untuk mengamati. Setelah mungkin perasaannya menjadi lebih tenang, yang terakhir ya melanjutkan kegiatan pembelajaran seperti kembali. Ya, seperti itu. Merefleksikan diri. Ya, jadi itu contoh meningkatkan kenyamanan. Ya. Bila melihat kondisi siswa kita yang mungkin sudah mulai jenuh, jadi setidaknya dengan mengadakan teknik stop ini mereka bisa kembali ke lebih segar lagi, ya lebih refresh lagi setelah apalagi pembelajaran yang didapatkan, misalnya pembelajaran matematika, ya yang kadang kita tahu bahwa siswa kita kadang merasa bosan kalau pembelajaran matematika, ya seperti itu Pak ya. Kalau pembelajaran PJOK ini pembelajaran yang betul-betul dimengerti oleh siswa, apalagi kalau sudah diberi teknik-teknik pembelajaran misalnya puisi seperti itu Pak ya. Jadi bukan hanya ya betul dikombinasikan, jadi bukan hanya pembelajaran di luar kelas, tapi juga pembelajaran teorinya. Teorinya inilah yang perlu betul-betul perlu sekali kita terapkan kepada siswa, karena biasanya siswa itu kadang tidak terlalu paham misalnya ukuran lapangannya, apanya seperti itu. Jadi kalau kita terapkan dengan cara pembelajaran misalnya dengan puisi ini, anak-anak lebih tertarik. Iya, karena saya sudah pernah rasakan juga Pak Akbar ya, memberikan materi pembelajaran dengan puisi kepada siswa itu mereka ibu kapan lagi menjadikan ini, artinya dengan seperti itu otomatis siswa belajar lebih aktif lagi seperti itu Pak Akbar ya. Apalagi dengan adanya sosial emosional ini, anak-anak lebih segar lagi dalam melanjutkan pembelajaran di Pak Akbar ya. Kemudian apa harapan Pak Akbar setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Jadi harapan saya setelah menerapkan pembelajaran proses emosional, yang saya harapkan tentunya semua peserta didik memiliki 5 kompetensi sosial emosional itu. Yang pertama, bagaimana peserta didik mampu mengelola emosi mereka, bagaimana siswa mampu
mencapai tujuan positifnya, bagaimana siswa memiliki rasa empati kepada orang lain, bagaimana siswa bisa menetapkan tujuan positif, dan yang mungkin yang terakhir bagaimana siswa bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah anak-anak memiliki 5 kompetensi tersebut, tentunya akan meningkatkan kompetensi akademik siswa, begitu dengan peningkatan dalam hal kesejahteraan psikologisnya. Seperti itu. Tujuan kita dalam menerapkan sosial emosional ini setidaknya peserta didik kita bisa lebih paham lagi mengenai 5 kompetensi sosial emosional ini Pak Pak ya. Jadi bukan hanya dari guru sendiri, tapi setidaknya siswa bisa lebih paham mengenai kompetensi sosial emosional ini Pak ya.